Takkan ku sia-siakan waktu yang terus berjalan untuk meraih impian masa depan gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebagai seorang mukmin yang meyakini tentang keberadaan surga dan neraka, tentu kita senantiasa bersungguh-sungguh untuk beramal saleh agar kita mendapatkan surga, dan bersungguh-sungguh meninggalkan keburukan agar kita terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita ada 4 amalan penduduk surga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadisnya yang mulia. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Ayyuhan nas, abshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, abshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikan makan kepada orang yang lapar, wasilul arham, sambung silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di tengah malam sedang manusia sedang tertidur, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Pemirsa dimanapun Anda berada, hadis yang mulia ini memberikan 4 amalan penduduk surga. Yang pertama, absus salam, sebarkan salam. Sebagai seorang mukmin, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk memberi salam dan menjawab salam. Sebab memberi salam hukumnya sunnah dan menjawab salam hukumnya wajib. Maka seorang mukmin yang meyakini tentang pahala dan kemuliaan dalam salam itu, tentu kita bersungguh-sungguh untuk menyebarkan salam. Assalamualaikum, keselamatan atasmu, wa rahmatullahi, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan keberkahan. Artinya saat kita memberikan salam, setidaknya kita telah mendoakan kepada orang yang telah kita beri salam atau yang kita jawab padanya salam 3 doa. Yang pertama keselamatan, yang kedua rahmat Allah, dan yang ketiga keberkahan dari Allah. Dewasa ini kaum muslimin berlomba-lomba seolah-olah ingin mengganti kalimat yang mulia ini, salam ini, dengan ungkapan yang lain. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sampai jumpa, dan lain-lain sebagainya, tanpa memikirkan tentang kemuliaan salam ini. Sebagai mukmin, absyus salam, sebarkan salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berikan makan. Jangan sampai perut kita kekenyangan sedangkan kerabat kita kelaparan. Jangan sampai perut kita kekenyangan, tetangga kita kelaparan. Ini musibah. Sebab seorang muslim dan amalan orang yang senantiasa menginginkan surga adalah senantiasa memberi makan kepada orang yang membutuhkan makan, dalam artian orang yang kelaparan. Yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Kita menyambung silaturahim, datangi kerabat kita, tanyakan kabarnya, doakan kemuliaan atasnya, berikan makan baginya jika ia membutuhkannya, berikan pakaian jika ia membutuhkannya, dan lain sebagainya. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan amat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim.
Maka orang yang menginginkan surga dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyambung silaturahim. Yang keempat, amalan penduduk surga yang disebutkan dalam sabda yang mulia ini adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malam sedang manusia sedang tertidur. Amalan ini adalah amalan yang diamalkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai salah satu ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik beliau dalam keadaan safar adalah qiyamul lail, adalah salat malam. Sebab seorang mukmin tentu memahami betul pentingnya melibatkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap kesempatan dan urusan. Dan saat yang paling tepat itu terjadi pada sepertiga malam. Dan Allah Subhanahu wa taala menanti setiap hambanya yang datang kepadanya memohon akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Maka dari itu waktu tengah malam adalah waktu terbaik untuk curhat dengan Allah. Waktu tengah malam, sepertiga malam adalah waktu terbaik untuk senantiasa menyesali semua dosa. Waktu terbaik untuk bertobat, waktu terbaik untuk menangis, waktu terbaik untuk senantiasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 4 amalan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menutup sabdanya dengan mulia, tadkhulul jannata bisalam, akan masuk surga dengan selamat. Siapa mereka? Pertama, orang yang senantiasa menyebarkan salam, terpancar di wajahnya senyum, dan senantiasa mendoakan kepada orang lain sesama mukmin. Yang kedua adalah orang yang senantiasa memberi makan. Yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa menyambung silaturahim dan tidak memutuskannya. Yang keempat adalah orang-orang yang senantiasa menyadari betul waktu terbaik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menyesali dosa-dosanya adalah pada sepertiga malam. Maka gunakan waktu yang terbaik itu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan-kemuliaannya. Tadkhulul jannata bisalam, pasti akan masuk surga dengan selamat. Rawahu At-Tirmidzi. Demikian, semoga bermanfaat, memotivasi kita dalam kebaikan selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.